sama Intan pastinya di sini. Nah, sebelum kita nyapa-nyapa pandit kita, aku mau tanya dulu apa kabarnya nih Jebret Tim semuanya. Udah puas kan nonton Piala Menpora? Lumayan ya. Salam Susi. Siapa nih tim-tim yang lolos? Selamat kalau buat yang tim-tim yang lolos tetap dukung dari rumah, tapi buat yang nggak lolos sabar ya, tenang aja, jangan sedih, anggap aja ini persiapan untuk nanti di liga. Nah, sekarang kita sapa dulu nih temennya orang dalam, kayaknya susah banget nih kesini. Udah absen berapa kali ya Mas Hanif? 3 pekan. 3 pekan. Kayak habis dikasih kartu merah gitu. Absen 3 kali ya? Iya, absen 3 kali. Wow, luar biasa. Tapi jangan salah, 3 pekan itu bukan berarti kita nganggur ya. Tapi justru saya ikut ke teman, datang ke setiap pertandingan. Jadi live langsung dari stadion. Enggak ngikut ini apa Raffi Ahmad gitu, Rans. Oh enggak. Ikut sama orang dalam aja ya, ikut langsung Piala Menporanya. Jadi sangat tahu dan paham apa yang terjadi di lapangan, bukan hanya berdasar pertandingan, tapi Fakta. apa yang H-1, kemudian di luar lapangan pada pertandingan, sampai H+1. Mantap akurat. banget, ini mantap banget nih. Ini akan ada informasi akurat berarti malam hari ini. Mas Vino, apa kabar? Baik, good. Cie, habis ulang tahun, selamat ulang tahun. Oh iya benar ya. Kalau aku minggu depan ulang tahun ya. Ini Intan ulang tahun, Mbak Mamaki ulang Mama Ki tahun. juga ulang tahun. Kemarin Iya. Mama Ki tanggal 4 ya? Tanggal 4. Yeay, Aries semua Jack Aries. Mas Ini Hanif, Aries. kan Ya. Mas Hanif bilang, tapi kita sama-sama dulu ya, lupa belum sapa Jebret Tim. Halo Jebret Tim, siapa yang udah hadir di sini? Wow, udah ada Cahaya Abadi, Intan Isi hadir. Selalu hadir ya, Cahaya Abadi, makasih, halo. Terus juga ada Febri dari Bali, halo selamat malam. Madiun. Wah, iya bener ada. Ngawi. Ngawi pasti ada. Ya, Persenga. Ada semua. Persingan. Dari Sleman ada. Nganjuk. Dari Surabaya ada. Dari Bali ada nih. Terus ada Pulau ada Tidore. dari Bandung. Ini Yeah. ikut-ikutan aja ya, nggak lihat padahal dia. Oh Mas Hanif Yeah. kan kemarin ikut muter-muter ya. Sebelum Yeah. kita ngobrolin ini kan masih seru banget di grup C ya. Sebelum kita ngobrolin grup C, pas Mas Hanif kemarin muter-muter 3 pekan nggak datang ke sini, itu Mas Hanif apa aja sih yang kayaknya bisa di-share ke kita yang paling menarik pas lagi datang? Mungkin Lapangan? ada Jebret Tim juga yang follow Instagram Mas Hanif, ada kan? Dan dia Ada. ngikutin story-nya, wih gila banget ya kayak. Gila, ini masuk loh. Mas Gue Jadi- termasuk gue yang follow nih Malang, Solo, Ya. terus ke Malang, terus ke Bandung ya. Ya, jadi gila. 1 minggu pertama saya bersama teman itu total dalam waktu 5 hari menempuh perjalanan darat 3.563 kilo. Total swab berapa Total. kali? Berapa kali? Total sampai hari ini karena saya mengikuti ini sudah 12 kali, Swab. 11 kali. Besok 12. Yang kanan berapa, yang kiri berapa? Karena menjadi hal yang biasa, pokoknya ketika hari ganjil yang kiri, hari yang genap yang kanan. jadi ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua ya, bahwa bukan hanya pemain, tapi siapapun yang terlibat, termasuk saya yang ikut sebagai Padahal ikut pelihat, doang ya. harus di swab. Jadi Harus itu di-swab. ya. Bahkan kemarin ketika di Solo, tanpa pemberitahuan sebelumnya, Kapolri, Menteri sidak langsung memastikan prokes menterinya. Bahkan gila. Kapolri pun masuk stadion, dia yang menawarkan diri untuk di Di-swab dulu. Padahal kan Colok-colok. sebenarnya kalau beliau masuk sih oke-oke aja. Kapolri di-swab, ya? Iya. Tapi Mas Kata Hanif, tukang swabnya kapan lagi nyolok hidung Nyolok Kapolri gitu ya. kan? Mas Hanif ada bocoran nggak sih? Misalnya pas Mas Hanif kesana tuh ada kejadian yang, aduh ini kayaknya Jebret Tim harus tahu nih, apa ada nggak? Ini overall aja ya. Iya, Jadi overall, ya. masing-masing grup menariknya adalah penentu siapa yang lolos justru di pertandingan terakhir. Ini yang pertandingan pertandingan terakhir. Ini yang di luar dugaan. Karena kita tahu setelah setahun absen, praktis semuanya persiapan tidak normal kan. Tapi yang menarik adalah ketika pertandingan kedua ketiga, kualitas pertandingannya Makin naik ya? makin naik. Ya, seru. Terus benar. persaingan antar grup itu sangat ketat sekali. Bahkan tim-tim yang di atas kertas di awalnya diunggulkan Oke. Nah. tersingkir lebih. Tersingkir Iya. lebih awal, dan tadi kita udah lihat ya, udah ada perwakilan dari grup A, Ya. B, dan grup D nih. Ya, ini termasuk Barito dengan PSIS. Ini di awal kalau kita melihat bursa taruhan sebenarnya bukan berarti sayanya, tapi ada klub lain yang Ada diunggulkan. orang, Tapi oke. di luar dugaan Ada di Arema, pertandingan ya? iya, di Emang pertandingan boleh kedua dan taruhan? ketiga. Kenapa? Emang boleh taruhan? Saya kan hanya baca. Oh, baca. bukan- Ada orang-orang yang taruhan ya. Jadi maksudnya gini, bukan baca untuk sebuah aturan enggak, tapi itu menjadi indikasi gimana sih respon publik ketika mereka melihat ternyata
sekali lagi yang diunggulkan adalah nama-nama yang selama ini familiar, nama-nama yang selama ini identik dengan penguasa sepak bola nasional. Nah, yang terjadi ternyata Di grup A, di grup A jelas sendiri, Arema bro. kalah. Iya. Dan memang benar sampai pekan terakhir. Iya. Persija yang tadinya hampir nggak lolos gitu kan, akhirnya bisa menang menang sama ya, Bayangkara gitu. Bahkan Padahal- beberapa temen gue yang di Jack bilang, gue mending Persija nggak lolos gitu. Kalau lolos soalnya pelatihnya tetap Sudirman katanya kan. Katanya kan. Kalau nggak lolos biar yang ganti. menarik- Ada yang bilang gitu, itu bukan gue ya, teman gue ada yang bilang kayak gitu kan. Padahal yang menarik grup A itu Arema seandainya menang, berapapun menangnya, skor tipis tetap lolos karena unggul head to head ya. Head to Tapi head. di luar dugaan terakhir kalah dari PSIS PSIS. benar. Dan PSIS juga salah satu tim, satu dari 3 tim yang lolos so far Iya. ya. Dengan Yang lokal. dengan materi pemain lokal ya. Lokal. Mungkin bisa menambah lagi nanti Persik Kediri gitu Iya. ya. Tapi bisa. nanti sebelum kita Tapi ini bahas satu lagi itu ya, yang apa, menarik. apa? Teman-teman kalau melihat di TV tahunya kan pertandingan ya. Iya. Tapi rata-rata setelah saya melihat pertandingan ketiga yang menentukan, ini udah mirip turnamen beneran bro. Kenapa? Yang lolos, rangkulan, teriak segala macam Oh, udah di sana ya? Tapi rangkulan dalam artian jaga prokes ya, terus Iya, habis itu iya, langsung iya. enggak gitu. Tapi ekspresinya tuh udah kayak Bener-bener. beneran. Terus kayak udah haus pinggir- banget ya, udah haus nangis, banget betul. sepak bola kan. Nangis pinggir lapangan, masuk ruang ganti terdiam, tertunduk, bahkan pelatih pun nggak ngomong di ruang Iya, ganti. anjing nggak dapat bonus nih gua gitu kan, nggak dapat bonus gitu Gua kan. dipecat nih gua gitu ya. bahkan ada tim dengan sudah menawarkan bonus luar biasa loh. Wow, Udah di seperti mana, di ya mana? saya nggak nyebut angka Oh, Mbak ya. Nah, nanti di mana? di edisi berikutnya saya Apa? sebutkan. Nanti kasih tahu ya tim apa ya, terus berapa. Iya, ada yang menawarkan jumlah yang besar tapi ya karena nasib itu lagi kan dan memang faktis luar biasa kalah ya bonus. Iya. nggak Ya dapat. memang hype pramusim dalam beberapa musim terakhir di Indonesia, Tinggi ya? gemerlapnya itu setara dengan liga. Gemerlapnya setara dengan, kita nggak bisa pungkiri. Jangan sampai pas lagi liga melempem sih tapi timnya. Itu dia kan, karena yang itu ya gue bahas, yang sudah kayak Jajang Nurjaman yang dia luar biasa kalau pramusim dia bawa Barito, tiba-tiba di liga ketika bawa klubnya entah itu di Persib Bandung, di di PSMS, di Persebaya, dia di-cut atau berhenti di tengah jalan gitu kan. Ada beberapa tim yang kayak Persib Bandung yang pernah 2017 masuk Piala Presiden, terus let's say Bali United ya. Tapi yang cuman juara itu, yang double itu hanya Persija. Jadi memang jangan sampai benar kata Intan, jangan sampai habis bensin di pre-season. Iya, terus nanti Liga 1 nggak seru. Nah ini kalau buat Jebretim, menurut Jebretim itu momen-momen dan kejutan yang paling kalian, wow ternyata tim-tim ini yang lolos itu siapa? Tim yang mana aja? Coba silakan di komen-komen di sini ya. Nah Mas Hanif, Persebaya kayaknya ya. Kalau gue sih PSM, kalau gue PSM. terkejut PSM kan? Gue kejut PSM walaupun Sama. karena memang kan sempat ada masalah terakhir. iya karena mereka memang mendomplang nama besar gitu ya, tapi banyak yang memprediksi kalau PSM ini akan nggak lolos Nggak dari lolos grupnya karena kemarin ada ini kan, masalah, yang terus ada diprediksi pemain. lolosnya justru Persija dan Bayangkara. Tapi dengan dia menggigit di awal ya, kasih kalah Persija waktu itu, gila ini maksudnya, dan materinya lokal semua. Iya, gitu ini kan tadi kita udah muter-muter nih secara keseluruhan. Ini ada yang menarik di grup C, selain Persebaya masih ada 4 tim yang berebut kans untuk lolos ke 8 Iya. besar. Nah, ini kalau Persebaya ini kan udah pasti lolos nih, kita lihat ya, ini klasemen Sementara terakhir ya. sementara ya. Nah, Persebaya kan udah pasti lolos, tinggal nentuin mau lawan siapa di 8 besar ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya kan Persebaya kita hitung-hitung aja nih, udah 7 poin. Kalau menang lawan Sleman berarti udah pasti bakalan ketemu Bali ya. Iya, juara grup. Nah, terus Bertemu tapi dengan kalau Bali ya. misalnya Persebaya kalah, Persebaya sudah pasti akan ketemu sama Persib. Persib Bandung. Terus nanti Sleman yang menang atau gimana sih itu hitungannya dari overall grup? Nih, Dari dulu. gua sempat nulis dan sempat terlibat dalam satu diskusi dengan teman-teman wartawan. Nulis kapan itu? Edisi kapan itu? Kemarin. Baru kemarin. Gua adalah nelfon salah satu orang dalam, Oke. itu ngasih gua pencerahan gitu kan. Lu nggak kenal nih orangnya spesial lah pokoknya. Saha. Nah, ada deh gitu kan. A1, Ini A1. orang dalam lebih dalam lagi gitu kan. Dia mah temennya orang dalam kan. Kalau gua ini orang dalamnya gua telepon. Nggak kenal lu mas, katro lu mas. Ya, Ya udah apa? Terus udah gitu gue nelfon ya, gue dan lalu sama teman-teman wartawan juga diskusi, ada beberapa media juga yang sempat nulis bahwa Madura tuh udah pasti nggak lolos, ternyata enggak, karena kalau lihat dari regulasi aturan Piala Menpora itu memang dituliskan ada aturan yang membuat Madura bisa lolos ke fase berikutnya dengan syaratnya memang sangat ribet. Ini gue jadi, gue akan ngomongin dari Madura dulu, bagaimana nanti Madura bisa lolos ke fase grup Ayo, kita sebelumnya. hitung ya. Ya, Madura bisa lolos, gue udah nulis di
website gue. Coba boleh ditampilin lagi nggak biar Jebret Tim juga bisa sambil gitu. Nah, tuh Madura Oke, kan bacain bro, bacain. udah empat kali ya. Madura lolos jika Ini kurang ini sih sebenarnya kurang memasukkan dan kemasukan karena kita nanti akan Iya, bicara produktivitas. Jadi Madura United akan lolos sebagai dia hanya bisa lolos sebagai runner up grup C jika PSS kalah dari Persebaya dan laga Persela versus Persik Kediri berakhir imbang dengan skor maksimal 1-1. Sleman harus kalah berapa? Nah, dengerin dulu belum selesai. sorry. Ini mengacu ke ada pasal-pasal Berikutnya. berikutnya yang emang sudah dituliskan di aturan Piala Menpora yang isinya adalah pasal itu jumlah nilai yang menghitung jumlah nilai yang paling tinggi poin, kemudian selisih gol yang lebih baik dan produktivitas gol yang didapat masing-masing klub dari pertandingan-pertandingan telah dimainkan hanya di antara, tolong di garis bawahi, hanya di antara klub-klub terkait yang memiliki jumlah nilai yang sama. So at the end, misalnya si Madura kan udah 4. ya. PSS kalah sama Persebaya, Yeah. PSS 4. Tapi si Persik Kediri sama Persela Lamongan draw, itu 4 ada 4 tim kan? Iya, yang 4-4-nya 4. Iya, dan nggak bisa pakai head to head. Yang namanya head to head itu kan hanya 2 tim. Head to head. Kalau ada 4 tim, head to head, head to head, head to head gitu kan. Nggak bisa. Lebih ribet ya? Iya, head-headnya banyak. Karena head to head itu cuma 2. Nah, dengan aturan itu tersebut secara tidak langsung mengatakan kalau Madura United, PSS Sleman, Persela Lamongan dan Persik Kediri kalau punya poin sama, maka akan dilihat pertama yang punya perolehan nilai paling tinggi, selisih gol yang lebih baik, kemudian yang paling produktif dengan menghilangkan pertandingan melawan Persebaya. Iya. Jadi karena Tiga Persebaya itu, kayak gitu. iya. karena Persebaya Dengan bukan itu. tim yang punya poin sama kan. Oke, Intinya jadi- dibikin satu klasmen terpisah, nanti Mengeluarkan Dengan Persebaya. jumlah mengeluarkan Juga ya. Persebaya dengan posisi Persebaya sudah lolos, nanti baru dihitung dan jumlah gol kemasukan dan memasukkan melawan Persebaya itu dibuang. dihitung. Dengan begitu, kalau misalnya laga Persik dan Persela berakhir maksimal satu sama, semua poin akan 4 kecuali Lamongan poinnya 3 dan Madura. Oke, ha? Ya kan, karena kan laga lawan Persebaya nggak dihitung. Jadi yang poinnya 4 Madura, Sleman sama Persik Kediri. Dan di situ Madura United menjadi tim yang paling produktif di antara semua dari sisi produktivitas gol. Tapi ya sekali lagi, Madura bisa lolos cuman dengan banyak syarat. Itu sangat ya kecil lah gitu kan. Kecil gitu. Makanya emang tergantung banget ya sama tim lain gitu kan. Makanya ini sangat kecil banget Ya. peluang. Jadi kalau Sleman kalah, Sleman nggak otomatis jadi runner up, harus lihat dari Enggak hasilnya juga. juga. Enggak ya? kan, Masih Selangana ya. Sleman lawan Persebaya dan laga lawan Persebaya semuanya Hilangin. dihilangin. Kalau yang paling besar peluangnya untuk lolos adalah Persebaya. Persebaya tinggal milih aja dia mau lolos sebagai juara grup atau sebagai runner up. Ini kayaknya sumbernya sama ini. Jadi saya nggak perlu sumbernya jelas. Ah, sotoy lu. Katanya nggak kenal. Kena. ya, Kena. kenal. Saya hanya menambahkan aja. Aturan ini sama dengan yang di Liga 1. Karena di 2018 ini terjadi. Kalau nggak salah waktu itu pekan ke-17. Jadi 4 tim nilainya sama. Terus? Nah, masing-masing netizen kan rame. Kenapa tim ini yang harus di atas sementara tim B di bawahnya? Padahal jumlah gol lebih bagus atau seperti apa waktu itu kan. Nah, dijelaskan seperti itu. Jadi head to head terus dihilangkan ada beberapa pertandingan sebagai bentuk konsekuensi yang murni pada pertemuan 2 tim itu. Jadi adopsi ini sama dengan peraturan yang ada di liga. Seandainya nanti masih sama lagi, memang ada kans, tapi itu kecil kemungkinan ya. Kecil banget. Diundi. Diundi pun harus melibatkan kapten, pelatih, plus ada match Kalau komisaris. diundi- Gua inget dulu Iya. waktu itu Persipura lawan apa ya? Arema yang dia pakai koin itu loh. Iya. Koin Kalau tos. diundi itu gimana maksudnya? Ya, Karena semua sama. Benar-benar diundi. Iya. Pakai koin. Ketika turunannya semua sama, terakhir ya Jadi diundi. keberuntungan aja gitu. cap cip cup Pak. aja gitu loh, cap cip cup gitu kan. Kecil sekali pengumuman Last karena case ya. iya karena syaratnya kan harus lewat turnamen yang lebih banyak. Ini yang disebut kalau main bola tuh 99% work hard, 1% luck. Ini teman saya juga nih udah ngitung. Jadi semalam udah ngitung berbagai probabilitas ini ada banyak kan. Ini case-nya sama dengan pertandingan terakhir grup B yang di Malang. Waktu itu kan semua punya kemungkinan sama kan. Iya, iya, iya. Jika dan hanya jika dan hanya jika itu banyak ada 4 probabilitas. Dan berubah di kalau waktu itu kan PSM udah di atas kertas ya. Tapi terakhir kan harus saling bunuh tuh antara Persija dengan Bayangkara. Nah,
hitung-hitungan itu berubah di 20 menit terakhir sebelum pertandingan usai. Jadi itu ketatnya. Ini yang saya bilang semua hampir dipastikan tim yang lolos setelah pertandingan terakhir. Tidak untuk kemungkinan di nantinya. Iya. Oke, nah tapi kalau misalnya dilihat nih ada juga ada Sleman. Nah kalau kan Sleman tadi Sleman bisa kalah juga bisa tetap lolos ya, tergantung lainnya juga ya. Sleman itu bisa lolos kalau satu ya pasti kalau menang sama Persebaya. Yang kedua, Sleman bisa lolos misalnya bermain imbang dengan Persebaya, tapi di sisi lain juga Persela Persik juga main imbang. Yeah. Oke, nah untuk Persela sama Persik kan buat lolosnya ini seberapa persen nih? Ya intinya sih yang paling besar nih tanya Persebaya, udah paling kecil Madura. Sleman, Persik, Persela itu sama-sama. wajib menang, harga mati lah menang itu wajib menang. Kalau aman harus menang berarti. Kalau aman ya harus menang. Kalau 3 tim ini probabilitasnya hampir sama. karena nggak enak loh tergantung sama hasil pertandingan lain ya, meskipun memang mau nggak mau mereka harus bergantung sama laga yang lainnya. Artinya kalau itu dari tadi kalau Sleman main imbang, ya dia harus bergantung sama laga Persela dan mereka berharap juga main imbang gitu kan. Emang gak enak sih berharap sama yang lain ya. Memang ada gini ya, harus punya sendiri gitu kan. ada permintaan gitu kan, ada informasi ke OC ke Panpel, sebaiknya ini digelar secara bersamaan. Ya. Tapi supaya seru ya. Iya, betul, lebih fair gitu kan. Tapi kan bukan kita, tapi teman-teman OC itu bilangnya kan tidak tahu kalau ini akan terjadi seperti ini kan. Iya. Dan memang ini sudah menjadi konsensus di awal, sudah menjadi kesepakatan bersama ketika semua manajer dikumpulkan bahwa pertandingan ini semua disiarkan secara langsung, kecuali kalau ada beberapa perubahan. Supaya nggak ada yang main Tapi ya balik lagi mereka juga harus paham ini pre-season, ngapain sih seserius itu harus dibalikin lagi gitu kan? Tapi kan nggak semuanya bisa mengambangi pre-season. Itu dia gemerlap pre-season di sini salahnya sama kayak liga gitu di kan. awal oke. Tapi rata-rata juga kayak kayak kesempatan bagi mau pelatih maupun pemain untuk menunjukkan mereka buat nanti di liga kan. Mungkin mereka ngotot juga gara-gara itu. Nah, ini yang menjadi Itu dia, informasi jadi mungkin masalah. bisa masuk kategori behind the skin ya. Beberapa tim yang pemainnya tampil luar biasa. Ini nih kayak blessing in disguise gitu kan. Ketika pemain dikontrak hanya untuk turnamen. Turnamen untuk persiapan aja ya gitu. sebagian dari seleksi. Ternyata penampilan luar biasa dan imbasnya Dia tim jadi mereka dikontrak, bagus. kan? Ya, ini agak berbeda mungkin agak berbeda dengan pemain yang sudah dikontrak jangka waktu setahun. Mereka lebih bermain safe karena memang ininya ke Liga 1 kan proyeksi target juga kan, buat ini masih dicoba. ini fakta yang selama ini tidak terduga sebelumnya ya. Setelah kita tanya kenapa sih ini bisa Kenapa main. mereka Iya, gacor ternyata banget begitu ada jaminan nanti kamu kalau main bagus ada kemungkinan dikontrak untuk Liga 1. Selain match fee kalau menang gitu. Match fee terus bonus juga dari itu saya sempat ngobrol sama Jackson Tiago, pelatih Persipura yang nggak ikut di Piala Menpora ini. Memang dia juga berharap dapat kayak pemain-pemain yang dia bisa ambil nantinya ke Persipura yang main di Piala Menpora ini, termasuk pemain-pemain asingnya kan, karena kan banyak pemain asing juga yang nggak dikontrak utuh gitu sama klub. Baru datang Persela ya, kalau nggak salah baru dapat belum begitu lama, iya nggak sih? Iya, cuman kan nggak tahu ya kabarnya dia emang harusnya sih kalau memang dia pemain baru yang datang ke Indonesia, dia udah ada kepastian kontrak ya. Lain cerita sama Demerson atau Zaraan yang memang dia sudah punya kitas. Jadi kalau dia mau main trial pun nggak masalah kan. Artinya kalau klub sudah berusaha mendatangkan pemain-pemain yang belum punya kitas, berarti dia ada effort lebih untuk mendatangkan pemain ini. Dan kalau cuma datang yang sekedar trial ya percuma dong, sia-sia gitu kan. Iya. Tapi itu kan dari Jackson. Ini malah info saya dari pelatih yang tampil di Menpora. Kenapa? Aduh, Itu ya jadi bahkan sudah manajemen klub udah memberi satu angin segar buat mereka yang itu. Bukan hanya match fee, kalau menang buat bonus ada tambahan sampai segitunya. Iya. Jadikan PNS gitu. Kalau itu belum. Oh, belum. Tapi bonus. Tapi bayangan kalau menang aja 150 kan. Nah, 150 plus tambahan dari manajemen dibagi Dari sekitar manajemen 15 paling gede pemain. berapa sih? Kenapa? Dari manajemen biasanya paling gede berapa sih? Itu beda-beda sih Tan. Edisi minggu depan aja. Kan yang terjadi pasti tahu dong kepada orang dalam. Edisi minggu depan itu. Ya itu dibagi berapa? 15 ya? Ada 18 sudah sampai. 18 ya. Kan pendaftaran maksimal 30, tapi tidak diharuskan 30 nama itu masuk ke di bawah ke kota yang bersangkutan. Bisa jadi 15 atau 18, jadi 7 pemain di bangku cadangan, sisanya bermain. Nah, tapi mau nanya nih sama Jebret Tim, kalau boleh milih nih, siapa yang nemenin Persebaya di 8 besar? Kalau kalian tuh pinginnya siapa? Jawab dulu. Ini Jebret Tim dulu. Nah, sekarang aku mau nanya sama Mas Vino. Apa? Mas Vino,
kalau disuruh milih, siapa yang paling seru? Mau milih nggak? Takut pasti. Maksudnya milih apa? Kalau aku Persebaya. Ya Persebaya udah pasti kan. Siapa yang nemani Persebaya? Yang menemani Persebaya. Iya, yang menemani Persebaya. Yang menemani Persebaya. Kalau di atas kertas bukan menyampingkan. Di atas meja. Kalau di atas meja. Iya udah siapa cepetan Kalau durasi. gue lebih milih apa ya? Persik Kediri. Karena mereka salut banget materi tim almost 100% lokal. Jadi gue sangat support tim yang ada effort jadi pakai ada lagi 100% yang lokal lagi Iya, ya? walaupun yang lain juga materi timnya lebih baik gitu, tapi kayaknya keren aja gitu tim ini dengan materi pemain 100% lokal dengan satu naturalisasi Sakido itu dia bisa buktiin dan bisa menyamai prestasinya PSM, PSIS dan Persebaya. Mas Hanif? Karena saya dekat dengan semua manajernya ya, jadi agak bingung menjawabnya. jadi gini, PSS tracknya bagus. Hanya saja kemarin bisa dikatakan mereka nggak beruntung ya. Tapi kalau mereka bisa kembali kans seperti sebelumnya, punya penampilan seperti sebelumnya, saya pikir kans itu masih terbuka. Persela ketika melawan Persebaya luar biasa mainnya. Fighting spirit mereka cukup bagus. Cara mereka main to man mainnya cukup bagus. Ketika itu bisa dilanjutkan di laga Pamungkas, saya pikir juga sangat memungkinkan. Persik technical mungkin di bawah yang lain, tapi fighting spirit mereka yang luar biasa. Oke, Madura United. Jadi siapa Mas? Madura United. Madura. Ya kan masih bisa lolos. Jadi siapa? Tadi Ya itu jawaban itu. Karena saya dekat dengan semua manajer. Kasihan dia temennya di dalam banyak gitu kan. Kalau gua kan temennya dikit, jadi bisa jawab. Ya kan dari penjelasan tadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan mana. Mana yang Ya, kira-kira tinggal udah milih simpulin aja sendiri. analisa nggak mana apa-apa. yang paling memungkinkan. Nah tapi kita mau menuju nih pertandingan nanti 8 besar. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih soal Madura United ya. Kemarin kan Ya. Madura United sempat merasa ada yang kurang tepat ya sama Ya. keputusan wasit sehingga mereka merasa dirugikan. Nah kalau ada hal-hal kayak gini nih Mas Hanif, ini tanggapan panitia dulu deh sebelum kita tanya kalau ada hal kayak gini harus gimana. Tanggapan panitia pas lagi denger itu atau melihat itu gimana? Panitianya siapa dulu? Teman-teman Mas Hanif. Teman-teman. Oh iya. Ini sudah saya Siapa tanyakan tahu ya. ada yang curhat-curhat gitu. Sudah saya tanyakan bahwa memang OC itu tidak berhak untuk menentukan wasit yang akan menunjuk dalam satu pertandingan. Tapi sudah ada dalam hal ini bersurat ke PSSI, jadi yang mengatur semuanya PSSI. Nah, kemarin saya juga melihat secara langsung, kebetulan dalam perjalanan dari Bandung menuju Sleman, saya satu mobil selama 8 jam dengan pihak yang menugaskan wasit ini. Oke. Termasuk dengan pengawas wasit. Jadi kerja seperti ini, evaluasi seperti apa, raportnya seperti apa. Nah, ketika ada yang salah atau kurang pas, pasti ada tindakan berikutnya. Bisa jadi yang bersangkutan tidak memilih tindakan berikutnya atau ada peringatan lebih awal. Tapi yang jelas bukan berarti ini akan dibiarkan. Nah, tapi kalau misalnya si tim yang merasa dirugikan itu Ya. bisa melaporkan atau gimana Mas? Ya bisa dong. PSSI. Pasti bisa ya. Kan sebagai di komite wasit PSSI ya, bukan organisasi keseluruhan. Tapi ini jelas sudah menjadi bagian pertimbangan mereka karena sekali lagi ya ada satu yang mungkin masih bisa dimaklumi karena ini hampir setahun loh. Wasit Iya. itu sudah pernah. Jadi nggak cuman pemainnya aja yang Jadi kagok, wasit juga kagok gitu kan. Ini offset nggak ya gitu? Iya, wasit juga kayaknya butuh. Tapi kok bisa emang gitu ya? Hah? Emang bisa-bisa aja ya kayak gitu ya? Ya gimana? Namanya pressure, pemain butuh live. feeling Itu sangat gol mempengaruhi gitu kan. mereka. Kayak kamu perempuan setahun nggak disentuh gitu kan, pasti aduh gimana gitu kan. Kayak gitu loh gitu kan. Maksudnya segala sesuatu yang sudah jadi kebiasaan sebelumnya terus nggak dilakukan kan artinya perlu penyesuaian lagi termasuk wasit loh. Tapi gue pernah punya cerita kemarin, gue ngobrol sama salah satu wasit ya, Torik gitu kan, Kang gimana nggak ada liga nih gitu kan, ngapain? Dia cuma sepedahan gitu kan. Kalaupun itu dia ikut wasit tarkaman gitu kan, terus namanya tarkaman ya kan pertandingan tuh kan tim kampung apa, promo bannernya tahu, fotonya foto wasit Torik Alkatiri. Jadi figur Torik yang dipakai buat ngejual pertandingan tarkam ini wasit FIFA gitu. Jadi habis pertandingan pada minta fotonya ke wasit. Oke. Jadi wasit tuh sebegitulah kemarin setahun nggak main. Bahkan gini, sebelum turnamen ada refreshment wasit kan. Jadi semua tes fisik ulang segala macam, knowledge segala macam. Ini kalau melihat hasilnya tidak seperti reguler ya. Nggak Jadi, proper. Pertama dalam hal stamina tidak semuanya bisa lolos dalam artian sesuai dengan standar yang ditentukan. Artinya dalam hal ini pasti dalam situasi yang
tidak normal, semuanya ya sulit untuk diarahkan begitu sempurna. Oke. Itu yang harus dipahami benar. Oke. Nah, menurut Jebret Team gimana nih kemarin? Atau menurut Jebret Team baiknya seperti apa sih mengatasi hal-hal kayak gini? Boleh kalian langsung komen-komen juga. Tapi sebenarnya ini bisa diambil sama ranah Komdis PSSI kan Mas, karena dulu Piala Presiden 2019 kalau nggak saya salah ingat, ya 2019 ada beberapa kasus emang yang ditindak sama Komdis PSSI pada levelnya pre-season. Coba googling deh, ada. Iya, 2018 itu ada. 2018, 19 itu. Mungkin aja wasitnya apa ya disegarkan gitu. Jadi wasit ini nggak dikasih tugas lagi yang salah itu tuh bisa jadi kan gitu kan. Oke, Gitu. oke. Nah, terus kita langsung aja ke update jadwal 8 besar. Ada PSIS versus PSM nanti tanggal 9 April. Terus ada juga Persija versus Barito Putra tanggal 10 Aprilnya. Nah, kalau kita ngobrolin dulu nih PSIS versus PSM. Ini kan sama-sama belum pernah kalah ya. Kalau coba aku lihat dulu di hasilnya. Kalau PSIS itu berarti 2 kali menang, 1 kali seri. Ya. Kalau PSM 2 kali seri, 1 kali menang. Terus juga pemain-pemainnya dua-duanya pemain lokal. Kalau Mas Hanif melihat pertandingan ini kan gimana? Sekali lagi kalau dengan 2 pelatih dan manajer saya juga lihat. Gak usah milih deh, gak apa-apa. Tapi gini, gimana kalau nih? dari permainan harus diakui PSIS lebih terbentuk lebih lama kan, dan mereka juga lebih menyatu lebih lama dibandingkan Siapa? PSM. Oh, PSIS ya. PSIS. Tapi dalam hal ini kalau bermodalkan semangat Fighting bertanding, spirit. saya melihat PSM luar biasa kemarin. PSM. Nah, pertanyaannya apakah mereka bisa mempertahankan konsistensi itu karena situasinya berbeda dan tim yang dihadapi juga berbeda. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, tapi kan ini kan Wanggai kemarin cedera dari sejak apa sih? Patrick Sejak, abis lawan Persija. lawan Persija. Persija ya. Terus ini nanti dia tuh udah mulai bisa dimainin belum sih, belum ya? Kabar terakhir gue belum dengar jelasnya gimana Patrick bisa dimainkan atau belum gitu kan. Tapi terlepas dari itu memang tanpa Patrick pun gue yakin PSM akan tetap bagus karena di situ ada Dan bisa jadi ini bluffing loh. Iya. Nanti bilang tidak bisa diturunkan atau masih 50-50. Tahu bisa. Tapi hari H kita tahu jam 9.10 ini teman-teman harus bisa memahami bahwa setiap pertandingan itu jam 9 pagi wajib tes swab. Karena- itu yang menentukan nanti. Iya. Bisa jadi dia. Di hari H Oh, ya? sekedar iya. Karena apa ya? Ini kan bagian dari strategi ya. Pelatih pun nggak mungkin gamblang ngobrol masalah dia akan main apa enggak. sih. Kalaupun dia jawab pun dia dalam posisi mungkin dia jawabnya bohong atau asal kan ini bagian strategi. Makanya dalam press conference gue kadang suka kesel sama wartawan nanya, coach bagaimana strateginya melawan tim ini? Ya pelatihnya nggak akan mau bilang lah kayak gimana gitu Pasti akan kan. jawab dengan standar-standarnya itu kan? Iya gitu kan. Paling jawabnya normatif ya alhamdulillah kita akan berusaha sebaik mungkin. Udah selesai. Nah, ini kan terus kalau kita lihat pemain-pemainnya, ini juga pertarungan pemain lokal ya. Kalau kita lihat ini ada apa aja sih PSM, PSIS sama Barito ya yang full pemain lokal. Oh enggak, Barito Barito enggak. PSM, PSIS, Persebaya. Persebaya, Persebaya. sama Persebaya. mungkin Persik Kediri kalau Kediri lolos. kalau Kalau lolos. Nah, lolos. Kalau lolos. Nah, ini Harusnya gimana? gini peserta Piala Menpora yang pakai tim Full pemain lokal. Oh, iya. full pemain Nah, lokal. ini gimana nih kalau misalnya mereka kan lihat misalnya akhirnya lolos juga nih banyak tim Iya. yang full pemain lokal. Ini artinya Nih, pemain lokal semakin di depan. 3 dari 4 tim peserta udah memastikan lolos ya, tinggal satu Iya. lagi dan makanya tadi gue appreciate banget sama Persik Kediri untuk support dia lolos gitu kan. Itu memang ya keren aja gitu kan dengan materi pemain lokal dia jadi memang bukan jaminan juga kalau Punya tim pemain dengan asing. pemain asing itu kan unggul karena kan ya mau pemain lokal mau pemain asing sama-sama manusia dan Iya, iya. kebanyakan juga Kayak sama-sama Bayangkara kan juga pemain-pemainnya iya dan dia sama-sama pemainnya juga belum nggak sampai di lolos. peak perform mereka. Mereka juga mau lokal mau asing apalagi memang asing yang 1 tahun nggak ngapa-ngapain ya touchingnya juga akan hilang gitu kan. Kita lihat kemarin pemain asingnya Arema yang kalau gue lihat di medsos banyak Aremania yang agak kecewa dengan pemain asing ini. Ini membuktikan kalau memang dalam posisi yang sudah tidak main sepak bola dalam 1 tahun itu sama-sama semua start dari nol gitu kan. Jadi mau asing Bahkan mau ya Arema pun udah memastikan ya bahwa 2 pemain asing dicoret. iya. Dicoret. Berdasarkan performa selama turnamen. Nah sebenarnya gini, pelatih-pelatih itu pun juga mengaku ya bahwa ketika dalam situasi yang sama, ternyata kualitas pemain lokal itu tidak kalah jauh. Betul. Dari sisi enterprise, iya pemain asing menjadi salah satu yang bisa menggait jumlah viewers ya di pertandingan. Tapi terlihat
ketika kualitas di lapangan, ketika sama-sama startnya mereka absen selama sekian bulan, terbukti, Sama-sama aja. iya, pemain yang punya fighting spirit tinggi dalam hal ini pemain lokal bisa menunjukkan kualitas yang Iya, sama, iya. bahkan lebih bagus. Ya. Bahkan top skornya pun si Rizal Torres bisa bikin cetak 4 gol. Timnya Persiraja ada di grup yang boleh dibilang lawan-lawannya juga cukup tangguh ya. Berat-berat, Dia ya. ketemu Persib Bandung, ketemu Bali United. Lawan Persib Bandung pun dia sempat bikin Persib ketar-ketir, dia bikin Iya, satu iya. sama dan hampir bikin Persib gak lolos juga waktu itu. Hampir ya. Ini kan materi-materi pemainnya bisa dikatakan sederhana lah ya, PSM Iya. sama PSIS, tapi mereka mampu membungkam keraguan-keraguan termasuk keraguan kita tadi ya ternyata. Nah ini yang selain fighting spirit yang buat mereka tuh akhirnya kalau dari kacamata Mas Hanif, kok akhirnya ini gila keren banget nih dia bisa lolos. Itu Iya. apa Mas Hanif? Saya melihatnya ini lebih pada kecerdikan manajemen ya. Jadi seperti yang telepon di awal, ketika pemain-pemain ini hanya dikontrak dalam waktu yang dekat dan ada semacam di awal ya. Kalau kamu bagus, kontrak jangka panjang untuk Liga 1. Ternyata itu yang membuat mereka tampil luar biasa. Kalau bahasa wartawan, kesetanan gitu kan. Kesetanan. Nah, itu yang membuat mereka bisa Gila, udah setahun nih gua main iya, bola, bisa juri. tampil luar biasa. Gitu kan. Ujungnya tim bisa menang. Nah tadi ada foto Munafri tadi kan, Iya. dengan ketika itu kalau nggak salah tadi fotonya di Malang. Kebetulan waktu itu saya diajak teman saya berada langsung di belakangnya Munafri. Enak banget ya diajak-ajak terus Iya, ya. jadi Susah nih Panu Munafri dihubungin susah sama saya. jadi emang waktu itu ekspresinya ini situasinya sangat tegang ya. Bahkan ketika pertandingan setelahnya yang Persija Bayangkara itu 20 menit terakhir itu para petinggi kedua klub naik turun di tribun, teriak-teriak gini-gini, pada tegang, begitu gol, banting kursi, keluar lagi, nggak tahu ngomong gitu. Terus bahkan sampai paningnya ini situasi yang tidak terekam di kamera kan. Seorang CEO dari Bayangkara yang kita tahu punya jabatan yang luar biasa di kesehariannya kan. Itu saking paniknya 10 menit terakhir itu ketika bola keluar, pengennya pemain biar cepet ngambil bolanya, dia lari ke pinggir lapangan ngambil bolanya jangan ke pemain. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Iya, jadi situasi-situasi itu yang Iya. kadang-kadang kita nggak terlihat di kamera, tapi secara nggak langsung ya beruntungnya saya ketika ikut teman tahu ini loh. Jadi meskipun ini turnamen pramusim, ternyata mereka memperlakukan sebagai turnamen yang Seperti turnamen resmi. utamanya. Iya, itu dia. Nggak kalah dengan kompetisi, Sebenarnya ya. apa ya, dengan tadi Mas Hanif bilang ada pemain di kontrak yang membuktikan, sebenarnya jadi ada kayak dua sisi gitu ya. Tapi bukannya bagus Mas? Iya, ada dua sisi Gak apa-apa, bagus, ada dua sisi juga yang gak baik gitu. Artinya Gak kan baiknya? ya dia bawa skuad muda, ada beberapa pemain yang nggak dikasih kesempatan untuk main dan itu kan kayak gimana sih apa selayaknya ajang pramusim yang ada di muka bumi ini, di mana itu adalah gimana pre-season pemain dikasih jam terbang bermain lebih banyak. Iya, iya. Gitu Ini kan. yang case di awal ya, banyak pelatih menyebut ini sebagai turnamen pramusim yang seleksi di awal atau persiapan di Liga 1. Tapi yang terjadi termasuk tim dengan berjibun bintang, starter mereka adalah gambaran pemain Utama intinya. pemain intinya. Bahkan kalaupun ada pergantian paling 5 10 Iya, terakhir. iya. yang Karena mungkin ini sebagai Hanya Persib Bandung yang mainin semua pemainnya. Hanya Persib Bandung yang mainin semua pemainnya. 23 pemain. Dirotasi semua. Tiga pertandingan, 3 kiper yang berbeda, 3 pertandingan, 3 kapten yang berbeda. Ada satu case yang gue dengar, gue nggak mau nyebutin nama timnya, tapi pelatihnya seperti ini. Dia nggak mau ngeluarin line up sebelum tim lawan ngeluarin line up duluan. segitunya. Ya, Oh my god. Nah ini kan yang bikin seru lagi, 8 besarnya cuma 1 leg, berarti cuma 1 kesempatan lo Iya. lo lolos atau enggak gitu kan. Nah ini berarti nggak main-main dong buat semuanya lah, buat PSM, PSIS, makin on fire lagi dong berarti. Iya dong, apalagi bonusnya luar biasa loh. Kalau match fee-nya segala macam. Terus kalau mereka lolos babak berikutnya. Kalau itu naik terus ya match fee-nya? Atau Sama sama? sih, Oh, sama. cuman ketika sudah masuk semifinal, gambaran untuk mendapatkan jumlah yang jauh lebih besar sangat mungkin terjadi. Dan itu bisa sebagai modal bagi klub yang dananya pas-pasan gitu. Nah ini kan PSM sama PSIS ya. Kalau PSM ada di grup yang lumayan agak keras-keras gitu ya. Ini Sangat bikin tough. energi terkuras ya. Benar. Nah ini terus kalau PSIS kan kayak mereka lebih agak rentang waktunya juga lebih lama. Ini keuntungan buat PSIS nggak sih? maksudnya rentang waktu. Waktu ya. Restnya. Enggak. Ya, paling beda rest aja cuma 1 hari. 24 jam doang. Iya itu Kalau doang kan. terkuras dari Yang lebih lawan-lawannya
yang lebih dikhawatirkan kan yang grup C ini gitu kan. Tapi kan itu dia makanya pre-season pentingnya mainin semua pemain biar semua ada kebagian waktu rest yang cukup dan ini juga sebenarnya lama kelamaan akan terlihat mana tim yang punya kedalaman squad lebih baik. Jangan sampai ngegas di awal, ya habis bensin di awal juga. Jadi kita lihat sampai final bahwa yang sampai final itu nanti bisa disimpulkan mereka lah tim yang paling siap dari segi kedalaman skuad karena kedalaman skuad dalam artian mereka bisa rotasi pemainnya, mereka sampai final nggak pakai pemain itu aja dan pemain yang siap dari segi fisik karena ini benar-benar nguras tenaga banget apalagi nanti akan dimainkan di bulan puasa. Ya, dan 8 besar ini bisa jadi menjadi ujian yang sebenarnya bagi klub. Sebelum kalau misalkan lolos ke semifinal. Semifinal bisa dua leg kan. Jadi mereka bisa menyiapkan strategi B. Tapi kalau 8 besar hanya sekali pertemuan, spekulasinya sangat tinggi. Spekulasinya sangat tinggi. Ini Mas, ini 8 besar kalau draw langsung penalti atau extra time ya? Langsung penalti kan? Seru dong. Pasti seru. Seru banget. Nah, tapi kalau antara PSM sama PSIS, kansnya lebih besar mana nih? Prediksinya, prediksi dari Mas Vino aja. Apa PSM? Sama PSIS prediksinya. Aku sih Siapa lebih unggulin ini ya. PSM mungkin karena PSM. dia muncul dari grup yang sangat tough, dia lolos ke fase berikut sangat tough. Pasti Tapi PSIS juga dia berisikan pemain belia. Cuman ya karena gue ditanya ya suruh itu ya. Kalau gue mengunggulkan PSM ya, kalau kalah ya maaf. Kalau salah ya maaf gitu. Mas Hanif PSIS. objektif aja. PSIS. Oh PSIS biar adil. Biar adil, curang. Nah kita lanjut terus juga di tanggal berapa 10-nya ya ada Persija lawan Barito. Nah Persija ini kan nggak diperkuat sama siapa aja Dutra sama Novri ya? Ya Dutra. Kemarin kartu merah, Novri akumulasi kartu juga. Tapi rasa-rasanya kayaknya nggak apa-apa ya, karena kan juga ada amunisi baru kan. Udah bisa masuk ya? Siapa namanya? Marco? Ada Rohit Chan. Rohit Chan udah selesai? Rohit Chan kabarnya akan bergabung. Udah selesai, Marco Mota ya? Kabarnya sudah selesai dari cederanya dan gue lupa satu lagi pemain lokal. Yaitu mungkin ya pemain muda itu. Tapi yang lebih disorotin di sini dengan kembalinya Mota dan Rohit Chan di mana ketika pertandingan melawan PSM sangat terasa Persija nggak punya roh di sisi tengah dengan di tempatnya Tontowi Sucipto pada posisi Rohit Chan kelihatan banget masih kagok Toncip untuk gantiin posisi Rohit Chan karena kan kalau ngomongin lini tengah Persija ya itu Rohit Chan. Sekian lama lini tengah Persija itu punya Rohit Chan. Punya Rohit Chan. Ibaratnya Rohit Chan itu udah kayak pegawai tetap Persija gitu. Gak pernah nggak main ya? Jarang banget ya? Jarang. Dia pemain terbaik juga kan waktu Persija juara. Jadi memang kerasa banget kehilangan Rohit Chan. Terus Marco Mota hadir lagi cuman gua nggak tahu nanti tim pelatih Persija ini akan ngambil resiko mainin Marco Mota dengan posisi dia baru sembuh dari cedera dan perlu diingat ini pramusim jangan sampai konyol, jangan sampai ada pemain cedera parah gara-garanya main pramusim dipaksain. Tapi gua harap kalaupun Mota main itu memang sudah dalam pertimbangan kalau dia dalam posisi yang siap main dan sedikit minimum resiko cederanya. Dan Persija juga akan kehilangan Dutra nanti karena akumulasi. Nah ini sangat menarik bagaimana ngelihat paket baru di back tengah Persija Yan Mota dengan entah siapapun dia ditandemkan sama siapapun dia ditandemkan nanti karena selama ini Yan Mota awalnya ya begitu terus tiba-tiba dia perlahan dia klop dengan Dutra gitu kan karena kalau gue lihat ya Yan Mota ini dan Dutra sama-sama dari Brazil komunikasi pun ketika ada Dutra dia lebih lancar kan kayak gimana nah nanti dia akan bermain tanpa Otavio Dutra gitu. Nah kita lihat gimana nanti Yan Mota cara komunikasi dia bisa menyampaikan karena kan menurut gue untuk awal-awal Yan Mota ini masih butuh sosok Dutra sebagai seniornya sesama negara dari Brazil untuk bantu dia komunikasi dan kita lihat aja sangat menarik. Jadi kehilangan Dutra juga sangat dikhawatirkan tapi datangnya Rohit Chan juga bagus buat Persija. Ya, tapi kalau melihat dari latihan terakhir, sepertinya Sudirman itu sudah mengantisipasi itu. Ya, Mas Hanif latihan terakhir mereka? Info dari teman lagi. Jadi kan sudah kita kan juga harus melihat hal kayak gitu, tensi seperti apa. Sudah ada plan, bahkan sudah dimantengkan dalam taktikal bagaimana tanpa ada Dutra di sana. Karena beberapa nama sudah disiapkan. Bagi saya itu bukan menurut saya ya bukan jadi masalah yang krusial. Ada beberapa nama sih, Maman juga sudah mulai. Dan tipikal pemain belakang Persija kan bukan tipikal pemain yang berani maju ke depan. Mereka main safety banget.
tipikal yang build up. Jadi saya pikir itu bukan jadi kendala yang besar. Justru persoalannya adalah ini kan ketika ngelawan Bayangkara itu di atas kertas semua menjagokan Bayangkara. Betul. Dan babak pertama pun penguasaan bola Bayangkara. Kalau masuk kebobolan duluan. Iya, kemasukan duluan. Iya, dari Deuser. Eze, ya. Iya. Oke. Dan kunci mereka memang ada satu di tengah ya, berani mempressure tengahnya Bayangkara plus memancing emosi pemain belakang. Nah, itu menjadi yang krusial. Tapi saya melihatnya dari faktor X ya. Jadi mungkin ini juga yang tidak terekam di kamera. Tapi begitu solidnya menjelang pertandingan, ini berbeda. Kalau nggak salah main Bayangkara langsung masuk ke lapangan, waktu itu Persija ngumpul dulu, Andri Rani sebagai leadernya, dia ngomong teriak-teriak tanpa ada pelatih di sana. Jadi dia ngomong antar pemain. Ini situasi yang tidak ada di Persija sebelumnya. Nah itu yang membuat saya lihat, oh ternyata perubahan. Mungkin powernya Andri Tani lebih kuat dari pelatih kali, Mas. Dalam hal ngomong ya. Oh iya. Gimana lebih. menaikkan semangat pemain dan itu ternyata ada efeknya di babak kedua. Nah, ada kans yang cukup besar buat Persija untuk lolos ketika melawan Barito. Andai kata situasi yang sama bisa mereka jaga. Karena Barito ini tipikalnya juga nothing tulus loh. Di dua laga terakhir mereka sebenarnya nothing tulus. Tidak di perhitungan sebelumnya ya. Bahkan di pertandingan terakhir pun ketika mereka dinyatakan lolos, itu kan ada beberapa pemilik segala macam datang ke stadion di Solo kan. Di pertandingan kedua mereka udah hitung-hitungan dan menduga lolos dengan status runner up. Ternyata Waktu itu ternyata malah hasilnya lebih bagus di bulan terakhir seperti itu. Jadi beda kiblat ya dalam tanda petik ya. Kalau melihat seperti ini rasanya ketika nanti Persija bisa mempertahankan situasi sama dengan Bayangkara, melawan Bayangkara, kasus mereka cukup besar. Tapi kalau anti klimak ya Barito bisa menang. Tapi ini seru ya, Barito kan termasuk tim yang mentalnya teruji banget. Beberapa kali dia ketinggalan lebih dulu. Ya. Terus dia bisa balap itu kan. Ya lawan Tira termasuk pertandingan Persikabo lawan 2-1. PSIS. Iya. Ya lawan PSIS. Jadi menarik sih karena memang benar ting tulus dan mostly adalah pemain-pemain muda gitu kan yang memang apa ya dia secara fisik lebih bagus gitu kan, secara fisik lebih bagus. Jadi Barito sama dengan musim lalu, Iya. sering mencetak gol dari bola-bola mati. Set piece-nya Itu yang harus bagus, bola-bola. diantisipasi. Ya. Nah terus ini juga kalau kita lihat skuadnya berprogres ya dari selama kemarin babak penyisihan dari itu. Ya. Nah terus kalau kita lihat juga ini kan kalau dibandingin materi pemain yang ada ya Mas Hanif ya. Tadi Mas Hanif bilang dari kalau Persija masih sama kayak yang kemarin, Ya. itu bisa jadi Persija yang lolos. Tapi kans dari Barito ini seberapa sih Mas? Semuanya masih sama sih 50-50 ya. 50-50. Semuanya kan tergantung juga dengan kondisi terakhir. Tapi karakter Barito yang nothing tulus itu menjadi senjata mereka. Senjata. Ya, kalau mereka nanti demam panggung lawan Persija, ya alamat. Tapi ketika mereka bisa tampil bagus, minimal mereka bisa tampil konsisten di babak kedua. Karena kalau kita melihat keberhasilan Barito itu kan justru tampil bagus di babak kedua kan, beda dengan tim-tim lain. Nah ini yang benar-benar harus diperhatikan. Karena emang Persija Barito ada tim tulus, tapi Persija justru kayaknya penuh pressure gitu. Awal ketika kalah sama PSM pressure, bahkan presidennya pun sampai ngomong ya seperti itu gitu kan. Padahal ini preseason gitu kan. Jadi ya gue sih Dan harap baru awal juga kan. gue sih harap pressure dari presiden itu bisa dikonvert jadi hal positif ya, bukan sebagai beban tekanan. Tapi perlu diingat Barito datang dengan posisi nothing tulus dan tim yang bisa menggigit di akhir-akhir laga, apalagi ketika mereka memang posisi ketinggalan, mereka sering banget mereka menyamakan kedudukan bahkan membalikkan paling gampang kedudukan. dari komentar netizen lah saat ini. Kalau kita bandingkan supporter dari kedua tim beda banget. Ini positive thinking nothing tulus, tapi berharap menang pasti ya. Tapi target yang dengan bahasa-bahasa yang luar biasa dari netizen The Jackmania nih, ya itu selama ini bisa dikendalikan, dipahami secara benar-benar positif, bukan satu pressure yang sangat besar ya. Kan Persija ada. Tapi kalau ini sebagai beban yang luar biasa atau malah overconfidence ya bisa jadi baru yang keuntungan. Ya. Oke. Nah, tapi kan kalau kita lihat Persija awal kalah terus akhirnya menang ya. Akhirnya menang juga kan sebelumnya? Kalah, kalah menang. Nah, kalah menang. Nah, itu yang menurut Mas Vino dulu ngelihatnya dari Persija yang dari kalah terus kan sempat yang kayak wah Persija ini banget sampai pada marah-marah sampai minta Coach Sudirman diganti segala macam. Terus akhirnya mereka bisa menang-menang, itu apa kekuatannya Persija di 2 match terakhir? Ya gue lebih lihat kayak awal pertandingan, satu Persija kaget, udah lama nggak main.
Kedua, gue menduga mungkin ada hal semacam menganggap remeh PSM karena PSM diceritakan sebagai tim yang seperti ini, akhirnya kecolongan di situ. Tapi ada bagusnya juga saat itu Persija kalah sama PSM. Karena kalau Persija nggak kalah sama PSM, mungkin nggak akan ada yang istilah macan bangun gitu kan untuk bisa bangkit lawan Borneo bahkan Bayangkara gitu. Jadi triggernya justru ketika kalah menurut gue. Dan kenapa Intan nanya tadi kenapa bisa bangkit? Ya karena kekalahan itu. Karena kekalahan itu akhirnya mulai masuk ke teknikal gimana untuk meramu lagi Sudirman itu, apalagi Sudirman dalam pressure juga kan saat itu kan meramu strategi bagaimana seperti itu. Menurut gue lebih ke faktor teknikal ketika Persija kalah dari PSM dan Sudirman memutar lagi otaknya dari sisi teknis untuk membuat Persija lebih bagus. Kepercayaan Persija terlalu tinggi pada saat PSM. Ya, ditambah lagi memang PSM bahkan 1 minggu sebelum turnamen tidak ada yang menganggap. Mereka menyertakan daftar pemain pun bisa jadi termasuk yang terakhir dibandingkan dengan yang lain. Jadi gambaran persiapannya pun sudah dalam situasi yang sebenarnya kalau dikomparasi nggak ideal. Di atas kertas seharusnya Persija bisa menang dengan mudah. Bahkan kalau kita melihat ketika Persija kalah itu kan di netizen bahasanya aneh-aneh tuh, pemain bintang versus SSB dari Makassar. Jadi sampai segitunya. Jadi pressure non-teknisnya seperti itu. Nah itu yang ya kebetulan aja di laga kedua benar-benar dikoreksi sampai dengan pertandingan. Ini sangat berbanding terbalik sama Persib Bandung, di mana berkali-kali Coach Robert Rene Alberts bilang kita nggak mau juara, kita nggak nargetin apa-apa. Tapi setidaknya ketika pelatih bilang seperti itu, fans pun pelan-pelan mungkin ngerti gitu kan, karena memang itu sudah dibuktikan dengan kita coba-coba nih lihat pemain kita mainin semua gitu kan. Jadi memang Robert Rene Alberts menunjukkan menunjukkan bagaimana dia pun benar nih gue lagi bereksperimen loh gitu. Dan gue tegaskan gue nggak target juara. Di titik itu bisa dimaklumi. Tapi yang terjadi pada pertandingan terakhir ketika skor 1-1, kebetulan waktu itu saya juga masih ikut temen sih melihat apa yang terjadi di bench. Dan posisinya waktu itu deket kan. Jadi sangat panik. Paling nggak sesuai dengan itu kan yang terjadi sekarang nih. Dan terbukti ketika gol dari Ferdinand, ekspresinya luar biasa. Itu naluri pemain kali ya, Mas. Mas. Maksudnya kalau ini dianggap sebagai persiapan awal yang normatif, enggak juga. Sama-sama serius, Bro. Sama-sama serius semuanya. Nothing tulus tapi tetap serius ya. Tapi kan Robert setidaknya sudah bikin disclaimer kalau dia memang tidak menargetkan juara, kan juara itu bonus gitu kan. Sedangkan Persija presidennya pun sampai bikin pressure terhadap timnya gitu kan. Ini dua tim yang dalam situasi yang berbeda kalau gue lihat gitu. Bahkan ini nih ya yang agak mungkin berbeda ya. Waktu mau melawan Bali, 15 menit sebelum kick off, saya kebetulan sempat ngobrol dengan si Robert ini kan. Dia ngomong tim yang paling bagus itu sejauh ini adalah Bali. Mereka persiapannya gini. Persiapannya mantap. Iya. Tapi di sisi lain dia menghitung ini pemainnya ini juga serius juga. Luar biasa ya. Nah, tapi kalau prediksi tadi kita kembali lagi ke Persija versus Barito, prediksinya Mas Hanif dulu. Persija menang tipis. Mas Vino juga akan sampai babak penalti kayaknya ya. Seru ya. Penalti seru. Berarti seri dong. Kan kita seri 2 kali 45 menit. Seri. Tapi dari sisi permainan ya bukan skor. Persija mungkin lebih dominan, tapi gua sih melihat mungkin ini bisa sampai ke babak penalti. Oke. Nah ini seru banget ya. Sebenarnya masih ada pertanyaan lainnya banyak, tapi sayang banget waktu kita udah habis. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa buat timnya yang lolos tetap dukung dari rumah. Buat yang nggak lolos juga tetap nonton aja Piala Menpora. Sabar, tenang aja karena masih ada liga. Anggap aja ini semua persiapan dari liga. Makasih banyak Mas Hanif, Mas Vino. Sama-sama. Jangan lupa di sini ada DPI. Thank you for Salam watching. Susi.